Siap. Katanya ada yang pernah melihat komandan tua di sini. Kami, 4 gubernur militer langsung bergegas ke kota Mentari. Tujuannya untuk menjemput komandan tua pulang menikmati hidup. Bangsat, dengarkan baik-baik. Siapa yang pertama kali menemukan panglima tertinggi, gua kasih hadiah $500.000. Siap. Koran. Koran $1 selembar. Kakek, hari ini dagangan lumayan laris ya. Menurutmu kita bisa makan bakpao nggak? Oh nggak? Oke. Hari ini kakek pasti beliin suiseng bakpao. Anak kecil rakus. Cuman mikir makan aja. Luka di kaki kakek sudah bertahun-tahun, tapi belum pernah berobat. Kita harus nabung buat obatin kakek. Shuisheng nggak usah makan bakpao deh. Shuisheng pengen cari uang buat obatin kakek. Koran. Dasar anak kecil, tahu juga mengkhawatirkan kakek. Koran. Tuan Wu, hari ini kan ulang tahun ke-60 ayah Tuan. Katanya 4 gubernur militer semuanya datang ke kota Mentari ya. Kau memang tajam informasinya. Kalau 4 gubernur militer mau datang ke pesta ulang tahun ayahku, itu adalah kehormatan terbesar bagi keluarga Wu. Gak nyangka bisa ketemu langsung 4 gubernur militer. Ikut Tuan Wu memang bisa nambah pengalaman. Gaspol lebih cepat. Gua mau duluan nunggu di depan gerbang 100 kebahagiaan. Siapa tahu 4 gubernur militer lagi senang, langsung kasih gua jabatan wali kota. Cepat. Siap. Koran $1 selembar. Koran. Aduh. Bangsat, kenapa berhenti? Tuan Wu, sepertinya nabrak orang. Nabrak ya nabrak, ada masalah apa? Kalau sampai ganggu. Tuan Wu, awas kau. Dasar anak haram tak tahu diri, berani menghalangi jalan pangeran muda ini. Gusur dia. Siap. Shuisheng. 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 Jangan nakut-nakuti kakek. Kakak, aku sakit sekali. Sakit. Shuisheng. Tahan. Aku nggak kuat tahan. Si pincang ini lincah juga jalannya. Dasar bajingan kecil, lampu mobil Tuan Wu kau rusakin. Kau tahu nggak, mobil Tuan Wu ini diimpor dari luar negeri. 1 goresan $500. Nggak boleh kurang 1 sen pun. Cepat ganti rugi. Kalian nabrak adikku sampai terluka, masih minta kami ganti rugi? Apa hukum di mata kalian nggak ada? Wah, dasar perempuan, kau berani ikut campur. Gua gebuk. Bangsat, siapa suruh kau perlakukan si cantik begitu? Si cantik, kau bilang tadi. Hukum? Aku kasih tahu di kota Mentari ini, gua, Wu Jinbao, adalah hukumnya. Astaga, dia anak kepala biro keamanan, Wu Gang. Wu Jinbao. Iya, biro keamanan di kota Mentari ini sangat berkuasa. Kali ini si Pincang Jang. Habislah dia. Si cantik. Lepaskan cucuku. Aku paling suka cewek cantik. Asal kau mau jadi istriku dengan baik, aku nggak suruh si pincang ini bayar ganti rugi. Gimana? Lepaskan aku. Jangan ganggu kakakku. Kau. Kakek. Si tua pincang, Tuan Wu suka sama cucumu, itu rezeki buatmu. Sekarang aku bawa kau pulang, jadi istri ke-9ku. Lepaskan aku. Bangsat, berani-beraninya kau. Lihat, gue berani nggak? Baru dapat kabar komandan tua ada di jalan ini. Cari, harus ketemu komandan tua.
Lihat, berani nggak gue? Dasar tua bangka, masih berani melawan Tuan Wu. Oke, Panggil orang. pukuli dia. Jangan pukul kakekku. Kakek, Pukul lebih keras. kakek. Jangan nangis. Kakek, aku mohon, jangan pukuli lagi. Kakek, tolong berhenti memukul. Jangan sakiti kakek saya. Cantik kecil. Asalkan hari ini kamu melayani aku dengan nyaman dan enak, aku akan lepaskan si lumpuh ini. Binatang, kamu tidak tahu malu. Si keras kepala, masih bandel juga ya. Rembulan Dewi, kamu terus berjuang ya. Semakin kamu berjuang, Semakin aku bersemangat. Tuan Wu, ini kan di jalan raya. Pergi. Di jalan raya lagi kenapa? Gua main justru untuk sensasi. Tolong. Lepaskan aku. Lepaskan, biarin aku. Bantu, kamu lepaskan aku. Kakak. 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 Rembulan Dewi. Rembulan Dewi. Lepaskan cucuku. Anjing, berani-beraninya kau memukulku. Bunuh dia. Jangan pukul kakekku. Kakek. Sangat keterlaluan. Aku sudah tidak tahan lagi. Wu Jinbao adalah putra kepala Biro Keamanan. Siapa yang berani membantu? Nyawa seluruh keluargamu tidak mau lagi. Kakek, kakek. Jang si pincang. Dasar pincang, masih beranikah kau melawanku? Kuberitahu padamu, hari ini cucumu akan kumiliki. Setelah aku puas memainkannya, akan kuberikan pada teman-temanku untuk bersenang-senang. Terima kasih Tuan Wu, terima kasih. Lepaskan aku. Dasar binatang. Jika kau berani menyentuh cucuku hari ini, akan kubuat kau mati dengan mengenaskan. Berani-beraninya bicara besar. Kau pikir kau siapa? Raja Langit? Laksamana tua. Gua hari ini bener-bener mau lu lihat cucu perempuan kandung lu digituin sampai mati di jalanan sama gua. Wahahaha. Lepasin gue. Lepasin gue. Lepasin. Kakak. Lepasin gue. Lepasin. Wah, masih muda banget ya. Gua suka. Lepasin gue. Kakak. Nyelewengin cewek di jalanan. Masih ada hukum gak sih? Bangsat. Gebukin sampai mati. Terus melawan. Tuan Muda Wu, 4 gubernur militer udah datang Tuan, suruh lu buruan balik. Untung aja lu beruntung. Dengerin semua. Semua balik sekarang, sambut kedatangan 4 gubernur militer. Siap. Si pincang berani melototin gue. Nanti gue balik selesain urusan baru gue urusin kalian. Kakinya terluka parah kayaknya. Seumur hidup nggak bisa berdiri lagi. Om, dokter tolong.
Sembuhin aku. Nanti kalau aku udah gede, aku mau jagain kakak sama kakek. Tolong sembuhin aku. Kalau enggak, aku cuma bakal jadi beban buat mereka. Rembulan Dewi, lu ngapain? Rembulan Dewi. Kakek, aku nggak mau hidup lagi. Nona ini bukan salah lu, weh. Jangan sampai lu ngelakuin hal bodoh. Sini lu. Bocah bodoh. Kenapa lu sebodoh ini sih? Shui Sheng. Shui Sheng, Kakak Shusheng udah jangan nangis. Lo juga udah jangan nangis. iya baik. Shui Sheng. Rembulan Dewi. Kakek pasti bakal membalas dendam buat kalian. Balas dendam dengan darah. Kembalikan keadilan saya. Balas dendam dengan darah. Kembalikan ke keadilan saya. Balas dendam dengan darah. Kembalikan keadilan saya. Balas dendam dengan darah. Kembalikan keadilan saya, balas dendam dengan darah. Kembalikan keadilan saya, balas dendam dengan darah. Kembalikan keadilan saya. Balas dendam dengan darah. Kembalikan keadilan saya, balas dendam dengan darah. Kembalikan keadilan saya. Balas dendam dengan darah. Kembalikan keadilan saya. Ayah, kenapa 4 gubernur militer ini belum datang? Diam. Dengan 4 gubernur militer status dan posisi mereka sekarang, bahkan jika dia bilang akan datang besok, kita harus tetap menunggu. Bapak U, selamat. Bos Jin, Presiden Wang, selamat datang. Baik. Tuan, makanan anjing sudah siap. Berikan hadiahnya. Ayo makan. Wugang. Darah dibayar darah. Kembalikan keadilan saya. Apa yang dibawa orang tua itu? Sepertinya tertulis hutang darah. Hutang apa? Tuan muda, itu darah dibayar darah. Harus kau beritahu aku buta huruf. Memang kau buta huruf. Kau ini... Wugang. Anakmu menabrak cucuku sampai cacat dan melecehkan cucu perempuanku. Sebagai kepala Biro Keamanan, hari ini kau harus memberi aku penjelasan. Ayah, dengarkan penjelasanku. Bajingan. Kau berani melakukan hal seperti ini di belakangku. Ternyata masih ada orang baik di dunia ini. Kepala Wu akan menghukum anaknya. Nak, biar paman lihat kamu. Bagus. Memang anakku punya nyali. Para rakyat jelata ini harus diberi pelajaran. Semua berkat ajaran ayah. Sudah kubilang dari dulu, mereka memang sekongkol. Semuanya orang jahat. Tak ada satupun orang baik. Dasar pincang, kau berani sekali. Berani membuat keributan di pesta ulang tahunku. Ternyata, seperti ayah, seperti anak, keluargamu sungguh lebih rendah dari binatang. Dasar pincang kau. Bukannya kau mau darah dibayar darah? Baik, aku kabulkan permintaanmu. Anakku ada di sini. Coba sentuh sehelai rambutnya. Coba sentuh satu helai rambutnya. Wah, Kepala Wu, dia cuman tukang sepatu. Cuman orang pincang sialan. Kamu tidak takut membuatnya mati ketakutan? Orang pincang sialan.
Aku berdiri di sini. Kalau berani coba serang. Orang pincang sialan ini. Jangan-jangan dia mau berlutut minta maaf. Wah, tentu saja. Dengan Tuan di sini. Meski diberi 100 nyali anjing, kamu bisa sentuh satu helai bulu Tuan Mudawu. Orang pincang sialan. Coba pukul aku. Cepat pukul. Kenapa? Tidak berani lagi. Karena kamu tidak berani, maka tunggu aku bunuh kamu. Oh ya, ada juga cucu perempuanmu. Setelah aku bosan bermain, aku akan mengirimnya ke rumah bordil. Kamu berani? Kamu berani memukulku? Aku memang memukulmu. Aku. Bagus pukulannya. Cepat tahan dia. Kakek, Tahan dia untukku. Anak tidak apa-apa? Aku hari ini bunuh kamu, bajingan. Aku hari ini buat kepalamu pecah. Kamu berani? Bunuh dia. Hari ini giliranmu membayar nyawa. Ayah, tolong selamatkan ayah. Diam semua. Siapa yang berani maju selangkah lagi, aku akan bunuh binatang ini. Bicaralah baik-baik. Apalagi yang bisa kukatakan pada kalian. Hari ini kau mati atau aku mati. Jangan bunuh aku. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Dasar pincang sialan. Dengarkan baik-baik. Coba kau sentuh Tuan Wu sedikit saja. Kau percaya atau tidak? Aku akan ledakkan kepala cucumu sekarang. Kakek. Dasar tua bangka, letakkan senjatanya. Atau aku akan bunuh dia sekarang. Tidak boleh. kakek. Jangan bergerak. Benda sialan, hari ini aku akan bunuh kau. Kalau tidak, aku bukanmu. Siap. Sialan, baru dapat kabar. Ternyata ada orang di gerbang 100 kebahagiaan mengganggu komandan tua. Berangkat. Hari ini aku akan bunuh seluruh keluarganya. Ya belok kiri. Aku mohon pada kalian, tolong jangan pukul kakekku. Bocah tua, bukannya kau paling sayang cucu-cucumu? Gua bakal bunuh dia di depan matamu. Berani kau. Di seluruh kota Mentari ini, selain 4 gubernur militer langit runtuh pun, ada bapakku yang tanggung buat gua. Kau pikir gua berani apa enggak? Kau berani sakiti cucuku, aku akan buat keluargamu menyesal. Aneh perkataan si tua ini kok bikin aku agak grogi ya, seperti ada hal besar yang akan terjadi. Kakek. Jangan. Bocah tua mati di depan mata masih berani keras kepala. Si lumpuh mau mati ini masih berani melawan Tuan Mudawu, benar-benar cari mati. Warga kampung sialan Tuan Mudawu, pukul mati dia. Anjing. Mati kau. Jangan. Kakek. Jangan. Bangsat, lihat siapa yang berani sentuh komandan tua kita. Komandan tua apa? Sialan. Aku lihat siapa yang berani menyentuh komandan tua kita. Tuan Gubernur Militer, ini apa ada kesalahpahaman? Ya, benar. Ini semua kesalahpahaman. Di sini selain kami, tidak ada orang lain. Mana ada komandan tua? Benar. Tidak baik. Kepala Biro, tidak baik. 4 gubernur militer datang dengan pasukan. Apa katamu?
Keempat gubernur militer itu orangnya tegas dan jujur. Terakhir kali seorang komandan batalion mengganggu pengemis langsung ditembak di jalan. Kalau dia tahu tentang kakek dan cucunya ini, maka keluarga Wu kita bisa hancur. Ayah, cepat pikirkan cara. Aku belum punya istri. Pergi. Sembunyikan kakek dan cucunya ini. Siap, cepat. Cepat turun dan tarik mereka masuk. Cepat. Cepat. Semua yang ada di sini, dengarkan aku. Setelah 4 gubernur militer datang, siapa yang berani bicara sembarangan dengan satu kalimat? Aku bunuh seluruh keluargamu. Kakak, jangan-jangan kita salah. Komandan tua tidak mungkin ada di sini. Keempat tuan gubernur militer. Kami, ayah dan anak sudah di sini menunggu kalian sejak lama. Mari, silakan. Silakan. Lepaskan aku. Kamu? Lepaskan kau, Pradik. Jangan tutup pintu. Kakek, bangun. Kakek, bangun. Bangun. Kakek, bangun. Bangun. Kakek, kamu bangun. Ini mana? Darah. Rembulan Dewi. Aku di sini. Shui Sheng. Kakek. Kakak, aku sakit sekali. Shui Sheng, anak baik. Kakek akan bawa kamu ke dokter. Peluk kakek. Kamu buka pintunya? Silakan. Keempat tuan gubernur militer datang untuk menghadiri pesta ulang tahun hamba. Hamba sangat berterima kasih. Bangsat. Otakmu kemasukan air, kamu cuma seorang kepala biro keamanan kecil. Mau mengajak kami berempat ikut pesta ulang tahunmu? Mau mengajak kami berempat juga datang ke pesta ulang tahunmu? Buang saja. Lihat dulu siapa dirimu. Kau pantas. Gubernur militer memerintahkan siapa yang bisa menemukan orang di foto ini. Dialah gubernur kota Mentari berikutnya. Orang ini. Kok mirip banget sama si lumpuh tadi? Para gubernur militer, siapa orang di foto ini? Dia adalah komandan lama kami juga, ayah kami berempat. Kami berempat bisa seperti sekarang. Semua berkat komandan lama. Dengarkan baik-baik hari ini, bahkan jika harus membalik kota Mentari sampai ke dasarnya, kami akan menemukan beliau. Kalau ada satu helai rambut beliau yang hilang, kalian semua akan kena batunya. Tenang. Si lumpuh itu pasti bukan komandan. Pasti bukan. Tenang saja, gubernur. Aku pasti akan mengembalikan komandan lama dengan selamat. 4 gubernur militer, tenang saja. Tenang saja, keempat gubernur. Ayah, orang ini kok mirip si lumpuh itu sampai segitunya? Pergi ke sana. Lihat. Lihat apa lihat? Minggir. Banyak orang yang nonton. Kenapa cuma aku yang ditendang? Ayah bilang si pincang itu. Jangan-jangan dia komandan tua? Kalau dia benar, komandan tua, maka keluarga Wu kita tamat. Puluhan nyawa nggak bakal cukup bayarnya. Ayah, jangan pingsan dulu. Sekarang kita harus gimana? Tenang. Si tua pincang itu pasti bukan komandan tua. Orang tua itu wajahnya mirip-mirip.
Masa ia di pinggir jalan, jahit sol sepatu buat orang. Masa ia dibiarin, dipukuli sampai segitu parahnya. Iya juga, perkataan ayah masuk akal. Kamu? Cepat kerahkan semua orang. Di seluruh kota Mentari, kedai teh, warung rokok, tempat judi, cari habis-habisan, harus ketemu komandan tua. Baik. Kalian brengsek ini, ngobrol apa di sini? Tuan Gubernur, kami sedang berembuk cara mencari komandan tua. Lalu cepat cari. Ya. Kalau Mikan ketemu, kulitmu ku kelupas. Ya. Pergi sana, pergi. Kakinya gimana? Kakek, biar aku bantu. Tidak boleh. Kakek, kakak, jangan ditarik lagi. Aku sudah tidak sakit lagi. Benar-benar tidak sakit lagi. Rembulan Dewi, Shui Sheng. Kakek pasti akan bawa kalian keluar. Itu mereka. Keempat anakku datang. Itu mereka. Keempat anak gua datang. Aneh ya. Gue selalu merasa ada yang mengawasi gue. Mas, kenapa mas? Bajingan, lu ngapain nonton kepala botak mas gue? Mau apa? Kepala botak emang bagus ya? Nonton lagi lu, gue cukur sekeluarga. Pasti keempat komandan ini capek. Silakan duduk. Mas, lu buat nyari komandan, 3 hari 3 malam nggak tidur, istirahat dulu. Nyawa gue ini dari komandan. Asal bisa nemuin komandan, gue rela mati kelelahan buat itu. Gue sering banget mimpi buruk lately. Mimpi komandan dalam keadaan buruk terus diganggu orang. Mungkin beliau sekarang lagi menderita di suatu tempat. Sialan, kenapa sampai sekarang belum ada kabar komandan? Kita selamat. Shui Sheng, kakek akan anterin kamu ke rumah sakit segera. Aduh. Daguzi. Ergozi. Sanggozi. Sigozi. Kalian dengar suara apa? Enggak? Kayaknya manggil nama kecil kita. Cuma komandan yang tahu nama kecil kita. Itu dia. Itu komandan. Dia pasti di sini. Ergozi. Empat komandan perjalanan yang melelahkan, ditambah lagi terlalu merindukan komandan tua, makanya baru bisa muncul halusinasi pendengaran. 4 komandan sungguh tulus hati ya, benar-benar membuat kami terharu. Saya Wugang bersumpah meski harus membalik kota Mentari, pasti akan menemukan komandan tua. Komandan tua pasti pergi menikmati hidup di suatu tempat. Seharusnya tidak di sini, benar kan semuanya? Suara tadi itu sepertinya tikus-tikus. Iya, tikus. Masa iya aku benar-benar salah dengar?
4 komandan, tenang saja, saya percaya pasti akan segera menemukan komandan tua. Nak, cepat pergi bersihkan tikus-tikus di dalam rumah itu semuanya. Jangan sampai mengganggu istirahat 4 komandan. Kakek. Kakek. Ergozi. San Gouzi. Kakek. Kakek? Bajingan lumpuh. Kau mau bunuh aku? Aduh. Lepaskan! Cepat lepaskan! Jangan pukul kakekku. Cepat masuk. Kakek. Kakek. Cepat masuk. Kalau komandan tahu, Aku mau kau. Nyawamu. kalian diam. Sialan, sekumpulan sampah. Kenapa sampai sekarang belum ada satu orang pun? Kakak aku benar-benar tidak bisa tenang, Komandan tua. Bagaimana kalau kita cari sendiri? Kakak kedua berkata benar, kita cari sendiri. Bahkan jika Kota Mentari, semua rumah judi dibongkar habis, pasti harus menemukan komandan tua kembali. Komandan tua tidak berjudi, kau pergi ke rumah judi mencari apa? Dagouzi. Komandan tua. Bangsat. Kakak. Kamu. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Mungkin kurang istirahat. Bajingan pincang. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Kamu jangan lepas. Aku suruh kamu jangan lepas. Jangan lepas. Jangan pukul kakekku. Dasar perempuan jalang, suka sok jago ya. Baiklah. Aku akan menghabisi kamu dulu. Tidak. Jangan mendekat. Teriaklah. Semakin kamu teriak, semakin aku bersemangat. Kamu bajingan pincang. Lepaskan. Lepas. Lepaskan, rembulan Dewi. Buka pintunya. Lepas! Buka pintu. Kamu anak haram, bajingan pincang, lepaskan. Bajingan. Jangan kamu ganggu kakekku dan kakakku. Buka pintu. Buka pintu. Kalian anjing gila. Sungguh tak henti-hentinya. Bagus. Hari ini kalian akan kubunuh. Kubunuh habis-habisan. Kalau tidak, namaku bukan Wu. Jangan mendekat. Jangan ganggu kakakku. Lepaskan aku. Bangsat, lepaskan cucuku. Tunggu dulu. Pasti ada orang di dalam. Tuan Gubernur Militer, maaf Tuan Gubernur Militer. Di rumah ini, tikusnya terlalu banyak. Minggir. Urusan kecil ini tidak perlu merepotkan Tuan. Kalau tidak minggir, kepala Anda akan kutembak. Dagouzi. Dagouzi. Ayah. Bapak Gubernur Militer, maaf Gubernur Militer, Cahyo, rumah ini sudah terlalu lama kosong. Debunya terlalu banyak, sungguh maaf ya. Jangan. Jangan. Di dalam sini ada suara perempuan. Sumamba warapilimpua. Gubernur Militer Cahyo, Anda pasti salah dengar. Ini anak saya sedang menangkap tikus. Bagaimana mungkin ada perempuan?
Iya. Di dalam ruangan ini ada banyak sekali tikus. Menangkap tikus butuh waktu yang lama, bukan anak anjingmu di depan mata kita. Melakukan apa? Hal yang lebih hina dari babi dan anjing? Aduh, Gubernur Militer Cahyo Anda pasti bercanda. Kalau dia berani melakukan ini, saya akan langsung bunuh dia. Kalau begitu, buka yang di dalam ruangannya dibuka. Kalau kamu tidak berani membuka pintu ini, berarti kamu punya niat jahat. Kakak kedua saya benar. Kamu, Sekarang, segera buka pintu itu untuk saya. ya, Saya akan membukanya, pergi buka. Bang. Aduh, cepat dukung Gubernur Militer Cahyo. Jangan. Tolong, kakak. Jangan. Bangsat. Aku bunuh kau. Aku bunuh kau. Jangan. Jangan. Tuan muda. Pergi sana. Gak lihat aku lagi sibuk mengerjakan hal penting. Tuan muda. Tuan bilang 4 gubernur militer mulai curiga. Ada apa? Tuan suruh kamu sekarang cepat-cepat pulang. Kalau sampai 4 gubernur militer tahu, pasti kita hancur. Diam di situ dengan baik. Kalau berani main-main lagi, aku habisi nyawa kalian. Ayo. Rembulan Dewi. Kamu baik-baik saja. Kakek, kita tidak bisa melawan keluarga Wu. Apa yang harus kita lakukan? Kakak, jangan menangis. Percayalah padaku. Asalkan kita bisa keluar dari sini. Keempat bocah itu pasti akan membela kita. Kakek, maksudmu 4 komandan militer? Ya. Asalkan aku bisa keluar, aku pasti akan membuat keluargamu dibayar dengan darah. Dan juga mereka yang pernah menindasmu. Aku akan membuat mereka mati dengan mengenaskan. Buka pintu. Buka pintu. Ada orang tidak? Jiangxi, Pincang, dan yang lainnya kok belum keluar juga? Luka mereka sangat parah. Kalau tidak segera diobati, Mungkin mereka tidak akan selamat. Binatang-binatang yang memanfaatkan kekuasaan ini. Mereka sama sekali tidak menganggap rakyat kecil seperti kita. Shui Sheng dan Rembulan Dewi masih sangat kecil. Kenapa nasib mereka begitu malang? Tidak bisa ditunda lagi. Aku harus masuk menemui komandan militer. Memohon mereka membela keadilan. Gubernur Militer Cahyo. Silakan minum teh. Sialan. Komandan tua sampai sekarang belum ditemukan. Mana ada mood gua buat minum teh? dulu gue terbaring di tumpukan mayat. Komandan tua itulah yang menyelamatkan gue dari hujan peluru. Kita berempat bisa seperti sekarang ini. Semua berkat komandan tua. Kak kedua, kalian jangan terlalu khawatir. Pasti kita bisa menemukan komandan tua. Suruh lu cari komandan tua. Lu malah nyari kemana? Mana orangnya? Mana orangnya? Yang mulia gubernur, sebentar lagi ketemu. Sebentar lagi ketemu. Tenang dulu ya. Kepala Biro,
Komandan tua ketemu. Akhirnya ketemu juga komandan. Bukan. Ada warga nakal di luar mau menerobos masuk. Mereka bilang mau minta keadilan untuk Zhang Kuezi. Apa? Zhang Kuezi itu siapa? Tuan Gubernur Militer. Tuan Gubernur Militer. Ayah, ini bagaimana bisa terjadi? Aku mana tahu. Bangsat, diam semua. Kalian sangat berani. Tahu kami berempat gubernur militer ada di sini, berani-beraninya kalian kerumun dan buat keributan. Apa kalian tidak ingin hidup lagi? Lihat, 4 gubernur militer masih melindungi kita. Rakyat jahat ini berani buat keributan di sini. 9 nyawa pun takkan cukup untuk mati. Tapi, kalian berani nekat seperti ini menerobos ke depan. Pasti ada keluhan yang sangat besar. Bukan, gubernur militer. Saya... Kalian punya keluhan apa? Bisa semua dikatakan. Hari ini, dengan kami berempat di sini pasti akan membela kalian. Sialan. Aku paling benci pada mereka yang menindas rakyat, binatang. Kalian katakan, siapa? Aku sekarang juga akan tembak dia. Aku mohon pada kalian tolong selamatkan keluarga Zhang Kuezi. Mereka hampir ditindas sampai mati oleh keluarga Wu, ayah dan anaknya. Mohon, Gubernur Militer, tolong selamatkan keluarga Zhang Kuezi. Cepat. Tolong selamatkan keluarga Zhang Kuezi. Mohon, Gubernur Militer, tolong selamatkan keluarga Zhang Kuezi. Cepat. Kau jelaskan padaku dengan jelas. Ini sebenarnya bagaimana kejadiannya? Buka pintu. 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 Ada orang? Buka pintu. Shui Sheng, tahan sebentar lagi. Kakek, pasti kubawa kamu keluar. Shui Sheng, kamu sadarlah. Buka matamu, lihat kakek. Shui Sheng. Air. Kakek, aku... Kamu kenapa? Aku pusing sekali. Rembulan Dewi, kamu tidak boleh tidur. Kamu sadarlah. Buka pintu. Ada orang? Tolong. Ada orang? Buka pintu. Buka pintunya. Tuan Gubernur Militer. Aku mohon pada kalian, tolonglah keluarga Zhang si Pincang. Aduh. Kalian jangan dulu bersujud. Ini sebenarnya bagaimana? Tuan Gubernur Militer, anak Wugang, Wu Jinbao, menabrak hingga kaki Sui Sheng patah. Dia juga menggoda Rembulan Dewi di jalan. Zhang si Pincang ingin menyelamatkan cucunya, malah dipukuli hingga setengah mati. Sekarang mereka dikurung di gerbang 100 kebahagiaan. Tuan Gubernur Militer, aku mohon pada kalian untuk keluarga Zhang si Pincang. Tegakkan keadilan. Apa? Untuk keluarga Zhang si Pincang. Tegakkan keadilan. Untuk keluarga Zhang si Pincang. Tegakkan keadilan. Tuan Gubernur Militer. Bangsat, apa yang mereka katakan itu benar. Aduh. Tutu Tuan Gubernur Militer. Saya tidak bersalah. Komandan tua selalu mengajarkan kami untuk memperlakukan rakyat dengan baik. Kalau dia tahu tentang hal ini, pasti akan sangat kecewa pada kami berempat. Kakak kedua benar. Kakak tertua, jangan ragu lagi. Tembak mati kedua binatang ini. Tuan Gubernur Militer. Saya tidak bersalah. Saya dan anak saya mana mungkin melakukan hal seperti ini. Semuanya gara-gara rakyat jahat ini. Mereka memfitnah saya. Benar, Tuan Gubernur Militer. Rakyat jahat ini sengaja membalikan fakta. Tidak percaya?
Tanya saja mereka. Benar. Saya bisa bersaksi, memang rakyat jahat ini yang sengaja berbuat jahat, mencela kepala Wu dengan jahat. Mohon Tuan Gubernur Militer melihat dengan jelas. Mohon Tuan Gubernur Militer melihat dengan jelas. Tuan Gubernur Militer, jangan percaya omong kosong mereka. Keluarga Zhang Si Pincang sekarang ada di gerbang 100 kebahagiaan. Asal orangnya ditemukan, semua kebenaran akan terungkap. Masuk akal. Pengawal, cari mereka. Tuan Gubernur Militer. Bangsat! Berani menghalangi saya? Tidak. Tuan Gubernur Militer salah sangka. Saya hanya takut Tuan Gubernur Militer tertipu oleh rakyat jahat ini. Benar. Kakek dan cucu yang disebut rakyat jahat ini, satu persatu penipu ulung, tidak ada kejahatan yang tidak dilakukan. Makanya kami memberi mereka pelajaran yang keras. Oh iya, Benar. mereka juga berkali-kali menghina komandan tua. Apa? Apas! Berani menghina komandan tua kita. Siapa? Katakan, aku akan cari dia sekarang. Color, aku akan menembaknya sekarang. Apa yang mereka katakan benar atau palsu? Kami tidak, Pak Komandan. Kami tidak. Perkara ini sungguh benar, ini menyangkut komandan tua. Aku tidak berani memberitahu para komandan karena takut. Takut kalian sakit hati. Komandan tua tidak pernah menindas rakyat, bahkan selalu membela kalian. Kalian berani memfitnahnya diam-diam. Bangsat, di mana kakek dan cucunya yang kalian sebut? Cepat katakan, aku akan cari dia sekarang. Buka pintu. Buka pintu. Buka pintu. Ada orang tidak? Buka pintu. Jangan sungkem. Buka pintu. Buka pintu. Buka pintu. Jangan sungkem. Buka pintu. Kakek, Kakek, maafkan kalian. Kakek tidak berguna. kakek, kamu tidak bersalah kepada kami. Kamu adalah kakek terbaik di dunia. Sialan, di mana kakek dan cucu yang kalian bicarakan itu? Cepat beritahu aku. Aku akan cari dia sekarang juga untuk menyelesaikan masalah. Tuan Gubernur Militer. Aku tidak, bukan begitu. Mereka berbohong. Kalian orang-orang jahat ini, Sampai sekarang, masih berani menipu keempat Tuan Gubernur Militer. Sungguh tidak tahu aturan. Para Tuan Gubernur Militer, bagaimana kalau para Tuan masuk ke dalam saja menunggu komandan tua datang? Orang-orang jahat ini serahkan saja pada saya untuk ditangani. Kakak, bagaimana kalau kita tunggu komandan tua datang dulu? Lihat apa maksud beliau. Kakak kedua benar. Baiklah, kakak. Kami semua akan patuh pada komandan tua. Baik. lakukan seperti itu saja. Aku akan tahan keempat gubernur militer itu. Jangan biarkan orang-orang jahat ini mengacaukan urusan kita. Kalian berapa orang? Kemari. Ya. Turun, cepat. Jaga mereka baik-baik untukku. Kalau berani membuat keributan lagi, bunuh mereka. Jaga tahanan dengan ketat. Tuan Gubernur Militer. Jangan pergi. Ini demam menyangkul nyawa orang. Saudara-saudara, karena tidak ada yang membela keadilan untuk kita, kita sendiri yang akan menerobos masuk. Terobos masuk. Cepat, Bang. Ayo. Aku akan bawa kalian keluar. Pergi gendong anaknya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cepat pergi, cepat.
Zhang Kuezi. Minta keadilan. Rembulan Dewi. Rembulan Dewi. Hentikan mereka. Rembulan Dewi. Kalian orang-orang bandel, tak ada habisnya ya, gua bunuh kalian. Siapa yang menyuruhmu menembak? Semuanya tenang dulu. Kami pasti akan bantu kalian menangani masalah ini. Semuanya, jangan gegabah. Sialan, letakkan senjatanya. 4 Tuan Gubernur, warga-warga bandel ini bertekad memberontak. Kalian jangan sampai lemah hati. Ya Tuan Gubernur, di sini ada kami saja. Kalian masuk dan istirahat dulu, jangan sampai terluka. Zhang Kuezi Shuisheng Rembulan Dewi. Komandan tua. Komandan. Dia benar-benar komandan tua. Zhang Kuezi Shuisheng Rembulan Dewi. Komandan tua. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Sialan. Dokter militer kemana perginya? Dia benar-benar komandan tua. Kakek, Shuisheng, sudah tidak apa-apa. Nanti ada kakek di sini. Tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Shuisheng, kita sudah tidak apa-apa. Aku hampir mati ketakutan. Syukurlah. Syukurlah. Semuanya berlutut. Komandan. Jangan panggil aku komandan. Aku belum pernah memimpin prajurit seperti kalian. Bapak, anak sudah berbuat salah. Kau boleh memukul atau memarahi. Tapi jangan tinggalkan kami. Aku tanya kamu. Anjing ini, apakah dia orang kalian? Ya. Kalau begitu, dulu aku. Bagaimana aku mendidik kalian? Apakah itu membuatmu seperti anjing yang mengandalkan kekuatan orang? Apakah itu membuat kalian menindas yang lemah dan kecil? Aku juga salah. Ternyata Zhang Kuezi begitu hebat. Bahkan 4 gubernur besar dilatih olehnya. Bagus sekali, Tuan yang adil telah menampakkan diri. Kita rakyat biasa, tidak perlu ditindas lagi. Lihatlah. Lihatlah rakyat miskin ini. Rakyat kota Mentari. Tidak cukup makan, tidak cukup pakaian hangat. Hidup dalam penderitaan setiap hari. Setiap hari hidup dalam penderitaan. Kalau kalian mendidik bawahan dengan baik, hal seperti ini tidak akan terjadi hari ini. Dan juga, cucu laki-laki dan cucu perempuan, saya hampir saja jadi korban bajingan ini. Menurut kalian, pantasnya kalian mati, enggak? Berani-beraninya kau sakiti cucu bapak. Gua bunuh kau. Sagingan. Kau biarkan anakmu berbuat jahat, masih menipu kami berempat. Kayaknya kau udah bosan hidup ya? Mati aja kau. Pak Komandan, saya salah, pantas dipukul. Memang pantas dipukul. Dulu gua pesan apa sama kamu? Suruh kamu bawa 3 adikmu lindungi rakyat. Kamu malah ngapain? Pak Komandan, saya salah. Saya pantas mati. Pukul saya saja. Tidak. Tembak saya saja. Kamu ini memang pantas mati. Pak Komandan, kakak dia. Diam. Apa yang diajarkan Pak Komandan pada kita? Kalau salah, harus diakui. Kalau mau dipukul, harus berdiri tegak. Pak Komandan. Saya sadar salah. Saya juga sadar salah. Ayah. Selesai? Benar-benar Pak Komandan.
Saya sudah memperlakukannya seperti itu. Pasti dia nggak bakal lepaskan saya. Ayah, cepat pikirkan caranya. Saya belum mau mati. 4 gubernur militer itu pasti akan menjadikan saya sarang lebah. Cepat cari yang Master Lei. Dia ada di Hotel Perdamaian. Cepetan. Iya ya. Di seluruh kota Mentari, yang bisa menandingi 4 gubernur militer hanya Jenderal Lei. Yang Master Lei adalah keponakan kandungnya. Dia juga teman kecil saya. Hubungannya dengan keluarga Wu sangat baik. Dia pasti akan bantu. Tenang. Asal yang Master Lei mau bantu kita, walaupun 4 gubernur militer. Nggak bakal bisa apa-apain kita. Kalian berdua, berani-beraninya menindas rakyat. Kalian pantas mati berkali-kali. Rakyat kecil hidupnya sudah susah begini. Kau pejabat bangsat ini masih berani mengadakan pesta ulang tahun semewah ini. Katakan, apa kau pantas mati? Dan kau anjing ini, bahkan komandan tua pun kau berani sakiti. 2 anak kecil pun kau tak lepaskan. Kalau lihat Ki, nih gua tidak menembak mati kalian berdua binatang ini. Gua bukan orang yang bernama Wang. Tembak mati mereka. Tembak mati mereka. Tembak mati mereka. Tembak mati mereka. Penjahat, sialan kau. 4 jenderal pengawas, ampun. 4 jenderal pengawas, kasihanilah saya. Bangsat, kau pukul komandan tua sampai begini parahnya. Dan hampir saja membunuh 2 anak itu. Kau masih berani minta ampun? Bawa 2 binatang ini tembak mati untukku. Empat komandan. Saya, Dia. Mazitanaya. Semua ini adalah perbuatan Mazitanaya. Kami, ayah dan anak, tidak tahu apa-apa. Semua itu dia yang lakukan. Benar. Semua itu Mazitanaya. Dia menabrak anak kecil hingga kakinya patah, bahkan ingin melecehkan gadis di jalanan. Saat itu saya berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Siapa sangka binatang ini dia menjadi liar sama sekali tidak bisa dihentikan. Kamu, Kalian. Kamu apa kamu mobil itu kamu yang mengemudikan. Semua orang melihatnya. Benar tepat itu adalah Mazitanaya. Sepertinya mobil itu dikemudikan oleh Mazitanaya. Benar. Bajingan. Aku akan membunuhmu hari ini. Komandan, kasihanilah nyawaku. Komandan. Mobil itu saya yang mengemudikan, tapi semua itu Wu Jinbao yang menyuruh saya mengemudikannya. Dan gadis itu juga diperkosa oleh Wu Jinbao. Tidak ada hubungannya dengan saya, komandan. Saya hanya antek keluarga Wu. Mereka, ayah dan anak keluarga Wu. Kamu ini orang kampungan, masih ingin menfitnahku, bahkan berani menfitnahku di sini. Aku hari ini, komandan. Tolong aku akan mewakili 4 komandan besar memberikan pelajaran keras padamu. Menendang mati kamu bajingan. Cepat matilah kamu. Berhenti berkelahi. Kalau terus berkelahi bisa mati orang. Berhenti. Bangsat, diam kau. Komandan tua terluka parah begini. Kalian bertiga ikut bersalah. Kalian bertiga pantas mati. Jangan harap bisa mengelabui. Benar, kata kakak kedua benar. Kalian ini, siapa lagi yang pernah menyakiti komandan tua? Maju sendiri, dengan patuh. Kalau sampai ketahuan olehku, akan kualahkan kalian. Tuan Gubernur, kasihanilah. Aku tidak menyentuh sehelai rambut pun dari komandan tua. Aku juga tidak. Aku cuma berdiri di samping melihat, bergerak pun tidak. Kau berbohong. Tadi kau jelas-jelas memukul Zhang Si Pincang. Iya, dan kau juga. Kalian semua memukul Zhang Si Pincang dan membawa pergi Rembulan Dewi. Kau juga dulu merusak kiosku dan mematahkan tanganku. Kau juga bukan orang baik. Bangsat juga. Kalian sekawanan binatang. Satu persatu tidak punya hati nurani. Bikin aku naik darah. Pengawal. Bawa binatang-binatang ini. Tembak mati mereka semua. Komandan. Komandan, ampunilah saya. Komandan, saya benar-benar tidak akan berani lagi. Menindas rakyat. Yang mulia komandan, lepaskan saya. Kami tidak akan berani lagi. Kami benar-benar sadar telah berbuat salah. Salah. Bagus sekali. Akhirnya mereka dihukum. Nah, kamu lihat kan? Keluarga Wu yang merampas tanah kita akhirnya akan dieksekusi. Kamu di alam baka bisa tenang sekarang. Ayah, Ibu Mazitanaya akan dieksekusi. Balas dendam kalian akan segera terbalaskan. Tembak mati mereka. Bangsat, dengar perbuatan kotor yang kalian lakukan ini. Kalian binatang.
Ditembak mati saja masih terlalu ringan. Komandan tua, kami berempat gagal melindungi Yang Mulia, membuat Yang Mulia menderita. Kami akan membalaskan dendam untuk Yang Mulia. Berlutut semua. Kalian semua dengar. Rakyat hidup sangat menderita. Mereka menanggung banyak ketidakadilan. Kalau kalian bisa mengawasi bawahan kalian dengan baik, hal seperti hari ini tidak akan terjadi. Bapak Lau Siling, tenangkan dulu diri Anda. Ini juga tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada 4 gubernur militer, melainkan Wugang dan kawan-kawannya. Diam, Bapak Lau Siling sedang menegur kami berempat. Apa hakmu ikut campur? Bapak Lau Siling, saya salah. Lain kali tidak berani lagi. Saudari, tidak menyangka kakek ternyata adalah Lau Siling. Ternyata Zhang Kuezi benar-benar adalah dari 4 gubernur militer Lau Siling. Sungguh gagah. Perkataan Zhang Kuezi mewakili suara hati kita rakyat kecil. Dia hebat. Hebat. Aku beritahu kalian, kalau aku dengar lagi kalian menindas rakyat, menganiaya wanita dan anak-anak, aku lihat kalian sekali, aku pukul kalian sekali. Ya. Bangun semua. Kalian semua, satu persatu, tidak ada yang baik, tidak pantas hidup di dunia ini. Gubernur Militer Cahyo, Gubernur Militer. Gubernur Militer, lihatlah, selama bertahun-tahun ini saya bekerja keras seperti kuda untuk Anda. Meski tak ada jasa, setidaknya ada jerih payah. Maafkan saya sekali ini. Saya pasti akan berubah lain kali. Lain kali pasti berubah. Sialan. Kamu masih berpikir ada lain kali? Pak Komandan. Pak Komandan, saya tahu salah. Pak Komandan, maafkan saya. Saya tahu salah. Bahkan jika saya ingin memaafkanmu, tapi coba tanya rakyat, apakah mereka mau memaafkanmu? Tidak setuju. Wugang, tidak setuju. Kamu sebagai kepala Biro Keamanan, setiap hari menguras keringat rakyat, menindas rakyat. Seluruh kota Mentari kau buat jadi kacau balau. Kalau kamu tidak mati, bagaimana saya bisa mempertanggungjawabkannya pada rakyat kota Mentari? Pak Komandan. Gubernur militer. Saya pasti akan berubah. Saya pasti akan berubah. Maafkan saya. Maafkan saya. Menurutku kamu ini bukan tahu salah, tapi tahu akan mati. Wugang, Wujinbao, dan kalian semua ini hari ini harus mati. Dewa dari langit turun pun tidak akan berguna. Hancur. Apa kita hari ini benar-benar akan mati di sini? Tuan Muda Lei tiba. Tuan Muda Lei datang. Kita diselamatkan. Yang Master Lei sudah datang. Yang Master Lei datang. Kita diselamatkan. Apa dia itu keponakan kandung Jenderal Lei? Lei Meng. Itu dia. Katanya dulu, saat anak kandung Jenderal Lei menghilang, Jenderal Lei ini memperlakukan Lei Meng seperti anak kandungnya sendiri. Yang Master, akhirnya kau datang. Kau harus membela keadilan untuk kami, ayah dan anak ini. Betul. Yang Master, ayahku selama bertahun-tahun di kota Mentari selalu bekerja keras menjaga keamanan untuk Jenderal Lei. Siapa sangka, keempat gubernur militer ini hanya demi seorang lumpuh mati berani menghukum mati kami. Mohon bela kami. Minggir. Cepat layani Yang Master Lei. Yang Master Wuku, Diam. Dilirik oleh Yang Master Lei, itu adalah keberuntunganmu selama 10 kehidupan. Cepat pergi. tidak. Ah, satu kata. Kabur. Wahahaha, sudah. Kalian berdua bangunlah. Hari ini selama Lei Meng ada di sini, berani-beraninya mereka menyentuh kalian. Aku lihat siapa yang berani sentuh kamu. Tuan Lei, apa maksudmu? Apa maksudku? Dengar-dengar, Komandan Zhou yang hebat ini membawa 3 saudara berbuat semaunya di kota menteriku, kota Mentari. Jadi aku sengaja datang untuk ikut ramai-ramai. Kenapa? Komandan Zhou keberatan. Hei si Lei. Fitnah? Kalian berempat pantas bilang aku fitnah.
Wugang, Keluarlah dan jelaskan apa yang terjadi. Lapor Tuan Lei. 4 komandan besar ini salah paham pada hamba. Hamba cuma memberi pelajaran sedikit pada si tua pincang dan sepasang anak haram ini. mereka malah mau menembak mati hamba. Hamba sangat dirugikan, benar Tuan Lei. Kakek dan 2 cucu ini baru saja memfitnah Jenderal Lei. Sungguh pantas mati. Omong kosong. Adik keempat. Tenang dulu. Sudahlah. Cuma mukul 3 orang jahat, kan? Mati sekalipun itu salah mereka sendiri. Aku dalam setahun ini orang jahat yang kubunuh tak sampai 1000 pasti 800. Kalau mati ya mati. Masalah besar apa? Sudah, lepaskan mereka semua. Hari ini, aku lihat siapa yang berani lepaskan ayah dan anak anjing itu. Benar, tidak boleh ada yang dilepaskan. Kenapa? Jangan-jangan Komandan Zhou lupa kota Mentari ini milik siapa? Mau memberontak, ya? Kota Mentari direbut oleh Marsekal Lei. Tuan Lei memang keponakan Marsekal Lei, tapi lebih dihargai daripada anak kandung. Kota Mentari adalah milik Tuan Lei. Kalian 4 komandan besar, lalu apa? Di hadapan Tuan Lei, harus tunduk dan berperilaku rendah hati. Sialan. Masih berisik di sini. Aku akan ledakan kepalamu sekarang. Kamu masih berani teriak. Gue sekarang bakal hancurin kepalamu. Kamu berani? Barang sampah kayak lu ini. Coba lihat gue berani apa enggak. Semuanya berhenti. Wah baik, no. Kamu ini orangnya Lei Xiaotian. Si tua bangka, lu siapa sih? Berani-beraninya sebut langsung nama pamanku. Mati kali ya lu. Mulutmu itu bersihin dikit. Tuan Lei, ini cuma tukang sol sepatu tua yang pincang. Oh, ternyata tukang sol sepatu yang brengsek itu. Pincang lagi. Ayo orang. Bawa si tua bangka ini keluar, langsung tembak mati. Bangsat, coba siapa yang berani? Kalian berempat ini nih berani banget ya. Buat orang pincang doang gue berani nantang gue. Bangsat, gue nggak peduli lu siapa. Siapa yang berani sentuh bapak tua, gue bunuh dia. Mau sentuh komandan tua, kecuali lewat dari atas mayat kami berempat saudara ini. Kata kakak kedua gue bener. Yuk. Kalau berani tembak aja. Bagus. Ini kalian berempat yang bilang sendiri. Semua penjaga, dengarkan perintah. 4 anjing yang melawan atasan ini dan beberapa warga brengsek ini semuanya tembak mati. Bangsat, cuma lu doang yang punya orang ya. Serbu. Sialan. Cuma lu doang yang punya orang ya. Serang, bunuh mereka. Kalian gila ya? Gua ini keponakan Jenderal Lei. Siapa yang berani sentuh bapak? Gua yang bunuh. Walaupun lo keponakan Jenderal Lei, bahkan kalau anak kandung Kaisar Langit sendiri yang datang, gue juga bakal bunuh. Nyawa kami berempat diberikan oleh Bapak. Paling-paling hari ini kami siap mati. Kakak kedua bener. Si Lei, coba lo sentuh bapak gue. Gue ledakan kepala anjing lo. Keluarga Wu sudah banyak berbuat jahat, harus dihukum. 4 gubernur militer tidak salah. Kami sudah susah payah menunggu sampai hari ini. Kalau kalian mau menembak, lebih baik bunuh kami sekalian. Turunkan senjata. Baiklah, warga bandel. Kalian benar-benar nggak mau hidup lagi. Tembak mati mereka semua. Bangsat, lo berani menembak, gue tembak kepala lo. Kalian benar-benar mau memberontak? Demi bapak, gue memberontak. Lei Xiao, mereka terlalu banyak orang. Kita bukan lawannya. Dasar bego. Baik. Dengar ya, paman saya ada di kota Mentari. Nanti kalau dia sudah datang, gue lihat kalian masih berani sombong. Sekarang, segera pergi ke gedung Bulan Purba cari paman saya. Bilang saja padanya, 4 gubernur militer sedang memberontak. Suruh dia segera kirim pasukan untuk menumpas. Cepat, siap. Jenderal Lei ada di kota Mentari? Jenderal Lei memang ada di kota Mentari. Ayah dan anak ini selamat. Asal Jenderal Lei datang, 4 gubernur militer itu apa sih? Kalian berempat, jangan salahkan saya tidak kasih kesempatan. Asal kalian sekarang berlutut dan menyembah 100 kali dengan kepala membentur tanah untuk saya. Lalu, beberapa warga nakal ini tembak mati untuk saya mungkin bisa pertimbangkan di depan paman untuk membela kalian. Benar. Kalian berempat. Sekarang juga pada Lei Xiao berlutut, menyembah dan minta maaf. Kalau tidak, kalian semua mati.
Dan kalian para warga nakal ini, berani-beraninya melawan Lei Xiao, benar-benar sekumpulan tulang hina yang tidak tahu mati. Konon Jenderal Lei punya 1 juta pasukan pilihan. 4 gubernur militer ini pasti kalah. Jenderal Lei menganggap Lei Meng seperti anak kandungnya sendiri. Perkataannya pasti dipercaya oleh Jenderal Lei. Ini bagaimana dong? Kalian berempat, letakkan senjata. Barusan kamu bilang Lei Xiaotian di Kota Mentari. Pandangan si tua ini kenapa lebih menakutkan daripada paman? Si tua hanya dengan kamu beresiko menyebut nama pamanku secara langsung. Nanti pamanku datang dengan pasukan elit. Jangan bilang kamu si tua bangka ini akan mati. Dan juga para anjing ini semuanya harus mati. Hanya dengan dia Lei Xiaotian. Kamu si tua bangka. Seorang tukang sepatu tua yang pincang berani berkata seperti itu tentang Jenderal Lei. Ya, benar-benar mencari mati. Seorang pewaris keluarga Lei yang terhormat. Malah memelihara sekelompok orang yang mengandalkan kekuatan orang lain. Tunggu Lei Xiaotian datang. Aku lihat dia punya muka apa untuk menghadapi. Bagus kamu si tua bangka berani memaki pamanku. Aku akan mengantarmu ke neraka sekarang. Kakek. Anjing! Berani mengarahkan senjata ke ayahku, aku sekarang akan menembak kepalamu. Aku bakal bertempur ke serupa sekarang juga. Lausi, letakkan senjatamu. Pak. Letakkan. Tuan Lei. Kau baik-baik saja? Cepat bangun. Minggir. Kau Beraninya kau pukul aku. Pengawal. Mana pengawalku? Pengawal. Aneh. Bocah, masih berani kau teriak, ha? Kau gila, beraninya kau pukul Tuan Lei. Dia itu keponakan Jenderal Lei sendiri. Pak, kita harus bagaimana? Dasar bodoh. Tuan Lei adalah jimat kita. Kalau Tuan Lei sampai kenapa-kenapa, kita berdua bisa mati. Jadi maksud Bapak, kita harus menyelamatkan Tuan Lei? Ya, jelas. Mazitana ya? Cepat selamatkan Tuan Lei, cepat kau pergi. Aku nggak mau pergi. Kalau mau, kalian saja yang pergi. Bangsat, berani kau membantah? Pak, Tuan Lei sudah sekarat. Sudah tidak ada pilihan lagi, kita harus menyelamatkannya. Siapa ni ambulansi mendekat? Hei. Aku tembak kepala siapapun yang mendekat. Duh, sakit sekali. Aku sudah tidak kuat lagi. Kalian tunggu saja. Nanti kalau pamanku datang, aku akan menguliti kalian. Aku akan menggantung kalian di atas tembok kota selama 10 hari, 10 malam. Aku akan membuat kalian hidup tak bisa, mati pun tak bisa. Dan kalian para rakyat jelata tak tahu diri. Kalian mati sudah. Ayahku dan Yang Master Lei benar. Bangsat, kamu masih berani membantah. Kakek, kakak. Shui Sheng tidak takut. Kakak di sini. Kakak, Shui Sheng ingin pulang. Sangat ingin pulang. Baiklah. Ayo kita pulang sekarang.
Tunggu! Si tua bangka berani memukul aku mau pergi. Hari ini, kalian semua jangan harap bisa pergi. Semua harus mati. Dan si anak haram kecil ini juga harus mati. Shui Sheng, jangan takut. Kakek di sini. Nama si anak haram kecil ini kok sama persis dengan nama anak paman yang hilang? Wah, Si anak haram kecil ini kok mirip sekali dengan pamanku? Anakku, kamu di mana sih? Dewa berikanlah berkah. Kumohon pada keluarga Lei, pasti temukan cucu kandungku. Dia sendirian di luar sana. Entah dia makan cukup atau tidak. Ada pakaian yang layak atau tidak. Ini semua salahmu. Setiap hari cuma tahu berperang. Sampai-sampai cucu kandungku hilang. Dengar ya. Kalau Shui Sheng tidak kembali, aku juga tidak mau hidup lagi. Ibu, Ibu tenang saja. aku sudah dapat kabar, ada yang melihat Shui Sheng di kota Mentari. Bahkan jika harus membongkar kota Mentari dan 4 kabupatennya. Aku pasti akan menemukan Shui Sheng, anakku. Kamu terluka di medan perang, sudah tidak bisa meneruskan keturunan lagi. Keluarga kita hanya punya Shui Sheng satu-satunya penerus. Kalau Shui Sheng tidak ditemukan, keluarga Lei kita akan punah. Lapor. Kamu buta ya? Tidak lihat aku dan ibu tua sedang membicarakan sesuatu? Hamba salah. Katakan ada apa? Lapor, Jenderal. Ada yang mengirim kabar darurat. Katanya Tuan Muda Lei diganggu orang di gerbang 100 kebahagiaan. Dasar anak kurang ajar, lagi-lagi membuat masalah di luar. Bagaimanapun juga, dia adalah keponakan kandungmu. Kita satu keluarga, kamu harus pergi lihat. Siapkan mobil. Aku ingin lihat di kota Mentari dan 4 kabupaten ini. Siapa berani mengusik orangku, Lei Xiaotian? Nama bajingan kecil ini kok sama persis dengan nama anak lelaki orang itu yang hilang. Minggir. Ayah, kakek. Ayah. Kau ini anak haram yang entah dari mana munculnya mana boleh dipanggil Shui Sheng. Kau dilarang pakai nama itu. Libatkan dan adikku. Minggir. Shui Sheng. Berani-beraninya kau masih panggil Shui Sheng. Lihat dulu pantas tidaknya dirimu. Shui Sheng. Lei Ming. Dasar binatang. Anak kecil pun tidak kau lepaskan. Kalau hari ini gua tidak membunuhmu, gua tidak akan berhenti. Kakak, hitung aku juga. Bagus. Bunuh dia. Bunuh dia. Shui Sheng tidak apa-apa? Tidak sakit. Syukurlah, syukurlah. Kakek, kenapa dia begitu mendengar nama Shui Sheng ini langsung seperti jadi orang lain? Shui Sheng. Mungkinkah Shui Sheng ada hubungannya dengan keluarga Lei? Tang Hulu. Tang Hulu. Bersikap baiklah. Baik,
Kita hidup di masa sulit. Rakyat kecil hidup dalam kesengsaraan. Mungkin mereka bahkan tidak bisa makan kenyang. Entah berapa banyak orang yang bisa bertahan melewati musim dingin ini. Kamu ini seorang jenderal, memimpin jutaan pasukan pilihan. Tapi bahkan kota Mentari saja tidak bisa kamu kelola dengan baik. Bodhisattva pasti menghukummu karena itu. Sehingga kita selama 3 tahun. Tidak bisa menemukan Shui Sheng, Bu. Kenapa kamu bahas itu lagi? Dulu kamu terluka dan tak bisa punya anak. Keluarga Lei kita hanya punya 1 cucu laki-laki yang sangat berharga ini. Dia hilang sudah 3 tahun penuh. Hidup atau mati tidak diketahui. Aku tidak boleh membicarakannya. Shui Sheng. Nenek akhirnya menemukanmu. Lepaskan aku, Shui Sheng. Kamu siapa? Kenapa kamu memeluk anakku? Aku salah orang. Maaf. Kondisi ibu semakin parah. Kita harus segera menemukan Shui Sheng. Wahai Shui Sheng kecilku. Kamu di mana sebenarnya? Kalian benar-benar berani. Berani memukuli Tuan Lei seperti ini. Di mata kalian, masih ada Jenderal Lei atau tidak? Tahan, Tuan Lei. Jenderal Lei akan segera tiba. Bangsat, kurasa kalian masih kurang dipukuli. Masih berani menggonggong. Ayah, kamu, Shui Sheng, dan Rembulan Dewi semua terluka. Bagaimana kalau kalian pergi dulu? Di sini ada kami 4 bersaudara. Kakak kedua benar. Nanti kalau Jenderal Li datang, kalau dia tidak hormat pada ayahku, aku tetap akan pukul dia. Jenderal Lei tiba. Pamanku sudah datang. Kalian bersiaplah mati. Lei Daswai telah tiba. Pamanku sudah datang. Kalian. Bersiaplah untuk mati, dan orang tua lumpuh ini. Dan anak kecil sialan ini, semuanya harus mati. Sialan. Bagaimana kakek? Mereka banyak sekali. Jangan takut, tidak apa-apa. Nenek paman, kalian akhirnya datang. Xiao Meng, kenapa lukamu parah sekali? Siapa sebenarnya yang memukulmu sampai begini? Itu 4 panglima besar. Mereka demi seorang lumpuh memukulku di depan umum. Jika kalian datang selangkah lebih lambat, cucumu ini akan mereka pukuli sampai mati. Kamu berbohong. Jelas kamu yang pertama mengganggu kakekku. Anak perempuan sialan, diam kamu. Paman kamu harus membela keadilan untukku. Kamu adalah keponakan kandung Lei Xiaotian. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Ya. Paman ini orang lumpuh sialan ini. Dialah yang melakukannya. Kebaikan menyelamatkan nyawa komandan tua. Aku, Lei Xiaotian, tidak akan pernah lupa. Diam. Paman itu si lumpuh itu. Dia yang melakukannya. Kamu yakin dia yang membuatmu jadi begini? Benar, paman. Bukan cuma si tua lumpuh ini, tapi juga 2 anak brengsek ini. Tangkap mereka cepat. Tembak mati semuanya. Semuanya. Kurang ajar. Menurutku bapak tua ini hanyalah rakyat biasa. Masa bisa menganiaya kamu? Jenderal Lei, si lumpuh inilah orangnya. Dia bahkan bersekongkol dengan 4 gubernur militer. Mereka berkomplot bersama, mau memberontak. Jenderal jangan sampai tertipu oleh mereka. Kalau jenderal tidak percaya, bisa tanya mereka. Mereka semua melihatnya langsung. Yang dikatakan Tuan Muda Wu dan Kepala Polisi Wu benar. Si tua lumpuh ini bersekongkol dengan 4 gubernur militer ingin memberontak.
Kami semua bisa bersaksi. Dia bahkan mau membunuh Tuan Muda Lei. Mohon jenderal menghukumnya dengan tegas. Mohon jenderal menghukum dengan tegas. Mohon jenderal menghukum mereka dengan tegas. Bangsat, kalian anjing-anjing memfitnah. Jenderal Lei adalah Wugang dan anaknya. Mereka menghina ayahku dulu dan hampir membunuh kedua anak ini. Kami berempat baru turun tangan untuk menghajar mereka dan Lei Meng. Kakak kedua saya benar, kami berempat. Tidak melakukan kesalahan apapun. Mohon Jenderal Lei menyelidiki dengan jelas dan memberikan keadilan pada kami. Kalian anjing-anjing. Berani memperlakukan komandan tua yang kuhormati, Lei Xiaotian, seperti ini. Keempat gubernur militer ini, apakah yang kalian katakan benar? Fitnah. Semuanya fitnah. Orang lumpuh sialan ini, oh iya, dan dua anak haram ini. Mereka yang terus menyebarkan gosip buruk tentang Jenderal Lei. Kami juga tidak punya pilihan lain, hanya memberinya pelajaran sedikit. Benar, Jenderal. Semua yang kami lakukan, ayah dan anak, adalah untuk Jenderal. Nenek, aku sakit sekali. Xiaomeng, jangan nakuti nenek. Kamu adalah satu-satunya penerus keluarga Lei. Kalau kamu kenapa-kenapa, bagaimana nenek menghadapi leluhur keluarga Lei? Kamu anak durhaka. Xiaomeng sudah menderita begitu banyak. Kamu masih saja berlambat-lambat di sini. Apa kamu ingin membuatku mati kesal? Xiaomeng sudah menderita begitu banyak. Kamu masih saja berlama-lama di sini. Apa kamu mau bikin aku mati kesal? Ibu jangan marah dulu. Masalah ini tidak sesederhana itu. Dasar anak durhaka. Lihatlah betapa parahnya Xiaomeng dipukuli. Setelah Shui Sheng menghilang, Xiaomeng adalah satu-satunya penerus keluarga Lei. Dia adalah keponakan kandungmu sendiri. Masa kamu tega melihatnya dijahati orang lain? Ibu. Kenapa ibu bahas hal ini lagi? Tidak bisa lagi. Xiaomeng, kamu kenapa? Cucu ini tidak berbakti. Mungkin nanti aku tidak bisa lagi merawat ibu. Ibu juga jangan salahkan paman. Sebagai seorang dashuai, paman juga punya kesulitannya sendiri. Bakti Tuan Lei muda sungguh mengharukan. Aku ikut merasa tidak enak untuknya. Bisa-bisanya dia dijahati oleh si tua pincang yang licik dan jahat ini bersama keempat dujun itu. Dashuai hari ini membawa begitu banyak pengawal ke sini. Jelas-jelas tidak takut pada keempat dujun. Ada apa dengan Dashuai hari ini? Kalian diam. Kamu yang harus diam. Dasar anak durhaka. Kamu tidak mau membela Xiaomeng. Biar aku, tulang-tulang tua ini yang urus sendiri. Kalau begitu, biar saya yang tua ini yang melakukannya sendiri. Bu, bukan itu maksud saya. Aduh, Pak. Kita ini baru satu keluarga. Mereka itu orang luar. Masa Bapak mau bantu orang luar, tidak bantu kita sendiri? Nenek, lihat. Xiaomeng benar. Satu keluarga harus saling membantu. Kalau tidak mau bantu, minggir sana. Pasukan, perintah. Tangkap segera keempat panglima besar itu. Kenapa? Perintah saya pun tidak didengar lagi. Ya. Kakek, bagaimana ini? Jangan takut. Bu. Kalian berempat. Memukul Xiaomeng sudah kesalahan besar. Saya beri kesempatan terakhir. Segera berlutut dan sujud kepada Xiaomeng. Saya bisa beri kalian jalan hidup. Aku tidak salah sama sekali. Kenapa harus berlutut? Mereka yang duluan mengganggu ayahku. Kalau berlutut, mereka yang harusnya berlutut. Kakak pertama dan kedua benar. Ngomong panjang lebar apalagi dengan mereka. Mau bertarung? Ayo! Bersiap tempur. Kalian brengsek. Berani sekali kalian. Berani-beraninya mengacungkan senjata ke nenekku. Nek, lihat mereka. Mereka benar-benar mau memberontak. Cukup. Bu, sebenarnya yang ini adalah... Jenderal, ini cuma tukang sol sepatu di pinggir jalan si tua pincang. Kamu tidak perlu hanya demi orang tua tak berguna ini membuat 4 gubernur militer itu jadi semena-mena. Ini tidak sepadan. Betul. Kalau hal ini tersebar, orang akan mengira keluarga Lei takut pada 4 gubernur militer itu. Keluarga Lei tidak takut pada siapapun. Kalau mereka mau berperang, kita temani mereka berperang.
Kakek, bagaimana ini? Tenang saja, kakek ada di sini. Jangan takut. Si Pincang Jang dan Tuan Gubernur Militer itu orang baik. Kalian, keluarga Lei, berhak apa mengacungkan senjata ke mereka? Mereka semua berjuang untuk kebaikan rakyat Kota Mentari. Mereka orang baik. Kalau keluarga Lei berani menyakiti si Pincang Zhang, langkahi dulu mayat kami. Kakek Zhang orang baik. Kamulah yang jahat. Nenek, apa ibu baik-baik saja? Cepat perintahkan, Nenek. Suruh pengawal menangkap para pengacau ini. Dan anjing-anjing ini juga tembak mati semuanya. Xiaomeng, rakyat Kota Mentari ini kenapa semuanya membela 4 gubernur militer? Bahkan anak kecil pun tidak terkecuali. Jangan-jangan di sini benar-benar ada kesalahpahaman. Aduh, ini... Anda salah. Rakyat jelata ini semuanya sudah dibodohi oleh si tua pincang ini dan 4 gubernur militer. Sekarang mereka sudah bulat tekad untuk memberontak bersama mereka. Benar, Ibu. Jangan sampai Ibu menjadi lemah hati. Xiaomeng, apa yang mereka katakan itu benar? Tentu saja benar. Nenek saya ini cucu kandung ibu. Masa saya mau membohongi ibu? Lagi pula, saya ini satu-satunya penerus keluarga Lei. Semua yang saya lakukan adalah untuk kebaikan keluarga kita. Baik. Nenek percaya padamu. Pengawal, dengarkan perintah. Tangkap 4 gubernur militer. Siapa yang berani menembak, turunkan senjatamu. Komandan tua, saya, Lei Xiaotian, merasa malu atas kebaikan Anda yang pernah menyelamatkan nyawa saya. Izinkan saya memberi hormat. Ya ampun. Jenderal yang memimpin ratusan ribu pasukan tangguh, Jenderal Lei, ternyata menghadap Zhang si Pincang sampai membungkuk dan bersujud. Kalian dengar nggak? Jenderal Lei malah memanggil Zhang si Pincang komandan tua. Mungkinkah Zhang si Pincang benar-benar komandan tua itu? Wah, bagus sekali. Warga desa yang akhirnya ada harapan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini... Jenderal, si pincang sialan ini cuma tukang tambal sepatu di pinggir jalan. Rakyat jelata busuk. Apa Anda salah kenal? Iya. Jenderal, orang tua seperti dia. Mana mungkin? Bisa berhubungan dengan orang penting seperti Anda? Orang yang penuh akal busuk seperti dia, jangan sampai Anda tertipu. Bangsat, di sini bukan giliran kalian bicara. Paman. Sujud. Xiaotian, ini sebenarnya bagaimana? Beliau adalah komandan tua yang dulu menyelamatkanku. Dulu kalau bukan karena beliau, aku sudah mati di medan perang. Komandan tua adalah penyelamatku, Lei Xiaotian, juga penyelamat keluarga Lei kami. Kalau kamu sudah mengenalinya sejak lama, kenapa baru bilang sekarang? Kalau aku mengatakannya lebih awal, bagaimana bisa melihat jelas wajah asli binatang-binatang ini? Kalau aku bilang dari awal, bagaimana bisa melihat wajah asli binatang-binatang ini? Jenderal, aku benar-benar tidak tahu si tua pincang ini bukan. Tuan tua ini adalah penyelamat jenderal. Kalau tidak, meski aku punya 100 nyali, aku takkan berani menyakitinya. Jenderal. Jenderal murah hati, lepaskan kami. Kami benar-benar sadar salah. Kami tidak akan berani lagi. Kami bersujud pada jenderal. Jenderal, ampunilah. Jenderal. Kalian binatang, memukul komandan tua sampai seperti ini masih berani minta ampun. Komandan tua, kami tahu salah. Kami akan melayanimu seumur hidup. Kau suruh kami ke timur, kami pasti takkan ke barat. Komandan tua, aku punya uang. Aku rela menyerahkan semua harta keluarga Wu padamu. Kumohon komandan tua, ampuni aku. Ampunilah. Sudah berapa kali kau bilang ini? Tidak bosan? Kalian ayah anak binatang ini, cerewet terus, sangat menjengkelkan. Jaga, giring mereka, tamplak mereka dengan keras. Siap.
Bagus pukulannya. Bagus pukulannya. Ayah anak binatang ini akhirnya dapat balasan. Pukul dengan keras. Lebih baik ayah anak binatang ini dipukuli sampai mati. Bunuh dia, bunuh dia. Berhenti. Bangsat. Giliranmu. Bajingan. Sekarang giliranmu. Paman, aku salah. Aku cuma dibutakan oleh bapak anak bajingan itu. Aku dibutakan oleh mereka. Aku tidak melakukan kejahatan apapun. Aku cuma ingin menjaga nama baik keluarga Lei kita. Aku tidak bersalah. Xiaotian, sejak kecil Xiaoming itu baik hati. Dia juga ditipu orang, sampai melakukan hal bodoh ini. Hahaha. Aku mati ketawa. Lei Meng sejak kecil menindas rakyat, merebut paksa wanita baik-baik. Masih bilang baik hati, basa-basi. Lei Meng, kamu munafik. Kamu bahkan lebih bajingan daripada bapak anak itu. Kakak pertama dan kedua benar. Kalau Lei Meng tidak bersalah, aku tulis nama margaku Wang terbalik. Tuan Gubernur Militer benar. Lei Meng sudah lama tidak menindas kami. Bahkan anak Bayana kedua badan perempuanku. Dia culik dan goda. Lei Meng dan bapak anak keluarga Wu sama-sama bajingan. Lei Meng pantas mati. Lei Meng pantas mati. Lei Meng pantas mati. Lei Meng pantas mati. Kalian warga nakal ini. Aku cepat atau lambat akan habisi kalian satu persatu. Dasar bajingan. Ternyata kau lakukan begitu banyak perbuatan kotor. Masih tidak mau bertobat, wajah keluarga Lei kita kau coreng semua. Paman? Bagaimana bisa paman membantu warga nakal ini memukulku? Nyawa murah warga nakal ini. Apakah lebih penting daripadaku? Bajingan. Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Aku akan menembakmu hari ini. Gua bakal tembak lu hari ini. Paman Anda, paman ngapain sih? Gua kan keponakanmu sendiri. Gua kan dari keluarga Lei satu-satunya keturunan. Xiaotian, kalian kan sedarah paman dan keponakan sedara. Cepat turunkan pistol itu. Dengan kelakuan dia nggak pantas menyandang marga Lei. Selama ini kukira kamu cuma nakal-nakal biasa, nggak nyangka kau berani merampas perempuan, menindas rakyat. Salah satu dari perbuatan ini sudah pasti hukuman mati. Dan kalian juga setiap hari cuma tahu menindas rakyat, menyedot keringat rakyat. Kalau aku membiarkan kalian, bagaimana aku bisa menghadapi ayahku di alam baka? Bagaimana menghadapi rakyat kota Mentari? Gua kan tuan muda keluarga Lei. Nyawa rakyat jelata ini mana bisa disamakan dengan nyawaku? Nenek bantu bujuk dia. Kalau gue mati, keluarga Lei punah dong. Kakak mereka ribut banget ya. Xuisheng anak baik. Sebentar lagi kita pulang. Anak ini kok mirip banget ya sama Xiaotian waktu kecil. Bibi, katakan sesuatu. Ibu. Kenapa kau pukul aku? Walaupun Xiaomeng punya 1000 kesalahan, tapi dia tetap keponakanmu. Kamu terluka sampai tidak bisa punya anak. Dia masih harus meneruskan garis keturunan keluarga Lei kita. Benar. Kata Bibi benar. Aku masih harus meneruskan garis keturunan keluarga Lei kita loh. Adalah keluarga Lei kita besar dan kaya raya. Memegang pasukan pilihan ratusan ribu orang. Kejayaannya tak terbatas. Kemewahan dan kekayaan beberapa generasi pun tak habis dihabiskan. Kalau sampai tidak punya penerus ini sangat disayangkan ya, betul kan? Tuan Muda Lei benar. Dari 3 ketidakpatuhan, yang terbesar adalah tidak punya keturunan. Harap jenderal mempertimbangkannya lagi. Antara keluarga mana ada dendam semalaman. Tapi harus waspada terhadap orang-orang yang menghasut perselisihan internal keluarga Lei. Lalu secara bertahap melahap bisnis keluarga Lei, jenderal. Anda harus hati-hati. Aku tahu. Aku bilang juga kenapa pamanku mengarahkan senjata ke arahku. Ternyata kalian para bajingan ini yang menghasut dan memecah belah. Menurutku kalian hanya mengincar harta keluarga Leiku. Betul kan? Kau tebakanku tepat.
Jadi takut, ya. Omong kosong. Dan kau, si tua bangka ini, apa katanya penyelamat keluarga Leiku? Kurasa kau juga mengincar aset keluarga Leiku. Rakyat jelata yang hina. Cih, Bangsat, cukup. paman. Diam, aku tidak punya keponakan bajingan sepertimu. Dulu, Komandan Tua mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku. Dia bukan hanya penyelamat nyawaku, Lei Xiaotian, tapi juga penyelamat keluarga Lei kami. Kau ini bajingan, berani sekali mengucapkan kata-kata durhaka seperti ini. Jenderal Lei Xiao hanya... Anjing. Kau bicara satu kata lagi. Berani kau kutembak. Kau juga diam. Aku juga tidak bicara apa-apa. Ah, paman. Yang paman katakan itu semua sudah masa lalu. Sekarang dia hanyalah seorang tukang sepatu yang pincang. Bahkan kebutuhan hidupnya sendiri saja tidak terpenuhi. Orang seperti ini pantas disebut penyelamat keluarga Lei. Memperbaiki sepatu kenapa? Kami mencari nafkah dengan tangan sendiri. Tidak mencuri, tidak merampok. Masih lebih baik daripada kau yang cuma numpang hidup. Penjahat, jangan ganggu kakekku. Ibu. Ini gembok umur panjang yang kuminta untuk Shui Sheng. Di atasnya terukir namanya. Semoga dia tumbuh sehat. Bebas dari bencana dan malapetaka. Mungkinkah dia benar-benar cucu kesayanganku? Nek, halo nenek. Pintar? Sungguh pintar. Katakan pada nenek, siapa namamu? Jika anakku tidak hilang, mungkin sudah sebesar ini juga. Namaku Shui Sheng. Kamu beritahu nenek. Orang tuamu di mana? Shui Sheng adalah anak yang ditemukan di pinggir jalan, ditemukan oleh kakek. Jadi tidak punya orang tua. Shui Sheng. Shui Sheng, cucuku. Nenek akhirnya menemukanmu. Shui Sheng. Kamu adalah anakku. Kamu benar-benar anakku. Kamu adalah anakku. Kamu benar-benar anakku. Tidak mungkin. Paman, anak haram kecil ini, bagaimana mungkin dia anak Anda? Lei Xiao benar. Anak haram kecil ini, dia hanya di pinggir jalan, seorang pengemis kecil yang meminta-minta. Bukan. Anak ini sama seperti Xiaotian waktu kecil, persis sama. Nenek, Anda sakit apa lagi? Anak haram kecil ini berdari. Bagaimana mungkin? Dia adalah anaknya yang hilang. Nenek, Anda ini terlalu banyak berpikir sampai sakit. Anak haram kecil ini, dia hanya di pinggir jalan, pengemis kecil yang tidak diinginkan siapapun. Bagaimana mungkin dia adalah anak Jenderal Lei? Apakah aku benar-benar salah mengenali? Ini. Anak yang baik. Bisakah kamu memberikan ini kepada nenek untuk dilihat? Bisa. Cucuku yang baik. Nenek akhirnya menemukanmu. Cucuku yang baik. Nenek, kenapa nenek memanggil anak haram ini cucu?
Ibu Li. Tadi yang Master Lei sudah bilang, mustahil. Anak bajingan kecil ini, dia memang tidak pantas. Ibu Lei, Anda sudah lelah, sebaiknya segera istirahat. Kalian berdua anjing, tunggu sebentar. Aku tidak akan membiarkan kalian. Ibu. Ibu kenapa? Gembok umur panjang. Gembok umur panjang di tubuhnya. Lihatlah. Komandan tua, gembok umur panjang ini. Ini, dulu waktu aku menemukan anak ini, gembok umur panjang ini sudah tergantung di lehernya. Di atasnya terukir 2 kata. Shui Sheng. Jadi, aku memberi nama anak ini Shui Sheng. Jenderal Lei, apa Anda kenal orang tua Shui Sheng? Paman, apa Anda kenal ayah dan ibuku? Shui Sheng? Aku adalah ayahmu. Apa? Sayang, saya adalah nenekmu. Panggil nenek. Jenderal. Nyonya tua. Apa yang terjadi di sini? 6 tahun yang lalu. Saya memimpin pasukan berperang kemana-mana, sangat menonjol. Membuat banyak musuh. Ketika kami melewati kota Mentari, keluarga kami diserang musuh, Ibu Shui Sheng karena itu meninggal. Shui Sheng juga hilang tanpa jejak. Selama bertahun-tahun ini, kami selalu mencarinya. Setiap hari saya bervegetarian dan berdoa kepada Buddha. Tidak memohon agar dia bisa kembali ke sisi kami. Hanya memohon, semoga Tuhan melindungi cucuku yang baik. Bisa makan sampai kenyang, bisa memakai pakaian hangat. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Nenek, jangan tertipu oleh orang tua. Orang tua, ini terpedaya. Shui Sheng yang asli pasti sudah lama mati. Dasar binatang. Nenek. Ini Shui Sheng dan kamu adalah saudara kandung. Bagaimana bisa kamu begitu kejam, sampai mendoakan dia mati? Komandan tua, Anda dulu. Menyelamatkan nyawa Xiao Tian sekarang. Lagi menyelamatkan nyawa Shui Sheng. Anda adalah keluarga Lei kami orang yang berjasa besar. Silakan terima penghormatan dari saya yang tua ini. Terimalah penghormatanku. Ibu loh. Cepat-cepat. Bangun. Sungguh terlalu berat penghormatan Anda. Jenderal, silakan bangun juga. Nenek, cepatlah bangun. Anda memanggilku apa? Aku memanggil Anda nenek, karena Anda adalah nenekku. Tentu saja aku harus memanggil Anda nenek. Cucuku yang baik. Shui Sheng. Ayah ini. Panggil ayah. Lihat kamu, tampangmu seram sekali. Jangan sampai kamu menakuti. Cucuku yang baik. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu. Sekarang masih belum terlalu terbiasa. Nanti juga akan baik-baik saja. Terima kasih Komandan tua telah membesarkan Shui Sheng selama bertahun-tahun dan berusaha keras menyelamatkannya. Barulah kami bisa berkumpul kembali sebagai keluarga. Ayo, tangkap ayah dan anak binatang ini. Siap. Jenderal, aku benar-benar tidak tahu dia adalah putramu. Jenderal, ampunilah. Jenderal, ampunilah. Jenderal, ampunilah. Kalian berdua seenaknya menghabisi nyawa orang. Menyengsarakan rakyat kota Mentari. Kalian tidak mati, tidak akan meredakan amarah rakyat. Seret keluar, tembak mati di jalanan. Kalian berdua menganggap nyawa orang tak ada harganya. Menyengsarakan rakyat kota Mentari. Kalian harus mati untuk meredakan amarah rakyat. Bawa mereka keluar, tembak mati di jalanan. Aku tidak mau mati. Aku masih mau cari istri. Dan kalian semua? Siapa saja yang pernah menindas rakyat, melakukan kejahatan, tembak mati di jalanan, yang membantu berbuat jahat, semua dibuang ke tambang. Seumur hidup tidak boleh menginjakan kaki di kota Mentari.
Bagus, bagus, bagus. Sungguh memuaskan. Jenderal Lei bijaksana. Kota mentari kami akhirnya terselamatkan. Terselamatkan. Terima kasih, Yeye Jenderal Lei. Terima kasih Resi Zhang si Pincang. Xiao Suiseng dan Rembulan Dewi tidak perlu terima kasih. Terima kasih. Rakyat jahat. Aku tidak mau ikut campur lagi. Tangkap Leimeng. Leimeng. Kau bersekongkol dengan pejabat korup, menindas rakyat. Kau bahkan lebih buruk dari ayah anak keluarga Wu. Meskipun kau adalah keponakanku sendiri, aku tidak akan membiarkanmu. Jaga. Bawa dia keluar, tembak mati di jalanan. Apa? Bawa dia keluar, tembak mati di jalan. Apa? Paman. Paman tidak bisa menembak mati saya. Saya ini keponakan kandung paman sendiri. Saya tahu salah. Saya tahu salah. Saya akan berubah mulai sekarang. Tidak bisakah? Paman. Nenek, tolong bantu saya membujuk dia. Saya masih harus meneruskan keturunan untuk keluarga Lei kita. Saya tidak bisa mati begitu saja. Saya tidak bisa mati, nenek. Bangsat, sampai sekarang masih tidak menyesal. Ayah akan menembak mati kamu sekarang. Xiao Tian, dia kan keponakan kandungmu. Ibumu ini sudah tua. Tidak ingin melihat saudara-saudara saling membunuh. Begini saja, kamu buang dia ke tambang. Biarkan dia membayar seumur hidup untuk kesalahan yang dia perbuat. Bawa dia ke tambang, pasang belenggu kaki. Biarkan dia seumur hidup tidak boleh keluar dari tambang. Nenek, ini tidak bisa. Nenek, tolong lagi bantu saya memohon pada paman. Saya tidak bisa pergi ke tambang. Kalau saya pergi ke tambang, sama saja dengan mati. Nenek. Bajingan kecil, semua ini adalah salahmu. Suiseng. Jangan. Suisheng, Jangan ada yang bergerak. Jangan bergerak. Siapa yang berani mendekat? Aku akan mencekiknya. Leimeng. Dasar bajingan kau. Suisheng sama sepertimu. Mengalir darah keluarga Lei. Kau tega melakukannya? Letakkan Suisheng. Kalau tidak, aku takkan membiarkanmu. Kakak kedua menyuruhmu lepaskan Suisheng. Lepaskan anak itu, atau kepala kau kujadikan sarang lebah. Tembak kepalaku? Coba saja. Lihat siapa yang lebih cepat, bangsat. Jangan. Kalau cucuku sampai celaka sedikit, aku juga takkan hidup lagi. Leimeng, dasar binatang, cepat lepaskan Suisheng. Ini semua kau yang memaksa. Sekarang aku hidup atau mati sama saja. Lebih baik aku ambil risiko. Mungkin masih ada jalan keluar. Dengarkan baik-baik. Beri aku jalan. Kalau tidak, aku bunuh dia sekarang juga. Dasar anak haram, berani-beraninya kau menggigitku. Kakiku. Aku tak mau jadi pincang. Kakiku. Kakiku. Kakek, ini enak banget. Cepat makan. nenek. Baik. Suisheng paling manis. Suisheng, ayo kita main ke sana. Boleh. Ayah, Bapak benar-benar tidak ikut kami? Aku sudah tua. Nanti, aku akan menjaga Rembulan Dewi dan Suiseng. Kalau begitu, mari kita bersulang untuk ayah. Baiklah. Nyonya tua. Melihat penampilanmu ini, mau pergi ke garis depan lagi? Tidak akan ada perang lagi. Aku nanti akan menemani Suisheng dengan baik, menjalankan tanggung jawab seorang ayah. Dan juga,
Aku akan mengelola kota Mentari dengan baik, agar rakyat kota Mentari bisa hidup tentram dan sejahtera. Setiap orang bisa hidup bahagia dan makmur. Bagus, bagus. Bagus. Si Pincang, Cepetan. Jangan sen malas-malas. Ya. aku segera bangun. Kalian ngapain lihat-lihat? Cepetan! Cepetan!